Kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa SMK Negeri Sadul Had. Kami ada tugas mata pelajaran IPA semateri tentang survei sosial. Mohon minta waktunya Bapak sebentar. Perkenalkan, nama saya Fahri. Silakan perkenalkan nama Bapak. Nama saya Muhammad. Di sini selaku Ketua RT 22 RW 2 Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lahad. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai terjadinya pencurian di daerah sini? Kalau ada pencurian, kebetulan kita mencegahnya dengan adanya sampling atau kita bentuk keamanan lingkungan yang setiap malam dijaga oleh 2 orang kejadian. Apa penyebab adanya pencurian di daerah ini? Penyebab pencurian di daerah ini karena tidak kurang hati-hatinya daripada penduduk di sini, terutama motor-motor yang tidak diberi kunci pengaman, dan sudah itu adanya kesempatan bagi para pencuri untuk melakukan kejahatannya. Apa solusi menurut Bapak agar tidak terjadi pencurian lagi di daerah sini? Menurut saya solusinya kita masyarakat di sini sama-sama menjaga dalam arti kata menjaga barang-barang yang ditinggal kerja, ditinggal pergi untuk diamankan masing-masing. Contohnya menggembok daripada jendela, gerbang, pintu-pintu, seandainya meninggalkan rumah, dan jangan meninggalkan barang-barang yang dapat memancing kejahatan. Pertanyaan berikutnya, ekonomi. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kesulitan mendapatkan tabung gas LPG? Menurut saya harus didata ulang dari pemerintah kira-kira berapa yang harus disiapkan oleh Pertamina untuk suatu wilayah, jadi tidak kekurangan. Apa penyebab kesulitan mendapatkan tabung gas di tempat ini? Penyebabnya banyak para pengguna yang bukan semestinya untuk menggunakan tabung gas melon hijau menggunakan tabung tersebut. Bagaimana solusi Bapak agar mudah mendapatkan gas di daerah sini? Solusinya ya diadakan pangkalan-pangkalan di daerah-daerah tertentu. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan politik. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tentang pemilihan presiden di tahun 2024 ini? Pemilihan presiden di tahun 2004 mudah-mudahan aman dan tidak ada gangguan halangan sampai nanti pelantikan presiden. Menurut Bapak, apa penyebab terjadinya kecurangan saat pemilihan presiden? Terjadinya kecurangan dikarenakan pada saat pemilihan tidak diawasi oleh saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh partai-partai yang mengikuti kontes pemilihan. Menurut Bapak, apa solusi agar tidak terjadi kekurangan saat pemilihan presiden? Kecurangan. Diharapkan menurut kami agar kiranya para kontestan atau mewakili daripada partai-partai mengawasi, dan juga masyarakat serta pemerintah tempat mengawasi untuk tertibnya jalannya pemilihan presiden nanti. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan pendidikan. Bagaimana pendapat Bapak tentang anak yang sekolah tidak sesuai dengan umurnya? Kalau tidak sesuai dengan umurnya, mereka akan cenderung banyaklah bermain daripada belajar. Namun seandainya dia sesuai dengan umurnya, kalau dia TK harus masuk TK, tidak boleh langsung masuk SD, ya diharapkan mereka bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Menurut Bapak, apa penyebab anak-anak sekolah yang tidak sesuai dengan umurnya?
Dikarenakan pertama orang tuanya sibuk bekerja dan menitipkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah untuk belajar. Menurut Bapak, apa solusi agar anak-anak sekolah tepat pada umurnya? Dibuat peraturan oleh pemerintah agar batasan umur untuk masuk sekolah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa SMK Negeri 1 Lahar. Kami ada tugas mata pelajaran IPAS materi tentang survei sosial. Iya, silakan. Mohon minta waktu Bapak sebentar. Perkenalkan, nama saya Galang. Silakan perkenalkan nama Bapak. Terima kasih, nama saya Herman, warga RT 22 RW 2 Kelurahan Bandar Jaya Lahat. Oke, perkenalkan saya menanyakan tentang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tentang sosial. Bagaimana pendapat Bapak mengenai terjadinya pencurian di daerah ini? Terjadinya pencurian di daerah sini mungkin karena desakan ekonomi. Kemudian masyarakat juga kurang menjaga harta bendanya sendiri. Ada yang pamer motor di luar, ada pagar tidak dikunci, sehingga ada kesempatan untuk para pencuri masuk dan mengambil barang haknya. Oke. Apa penyebab adanya pencurian di daerah ini? Penyebab pencurian itu mungkin karena desakan ekonomi. Ekonominya tidak mampan untuk menghidupi keluarganya, sehingga dia mengambil jalan pintas melakukan pencurian bagi barang-barang yang tidak dijaga. Apa solusi menurut Bapak agar tidak terjadi pencurian lagi di daerah sini? Solusi untuk tidak terjadi lagi pencurian di daerah ini, pertama, warga harus berhati-hati dan ketat mengadakan pos kamling, penjagaan lingkungan, pagar dikunci, kemudian barang jangan ditaruh di luar, sehingga tidak ada kesempatan bagi pencuri untuk mengambil barang hak milik warga. Oke. Pertanyaan selanjutnya tentang ekonomi. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kesulitan mendapatkan tabung gas LPG? Kesulitan mendapatkan tabung gas LPG 3 kg yang pertama itu dikarenakan pada tahun 2019 itu ada virus COVID, sehingga masyarakat jarang bertemu langsung tatap muka karena takut ketularan virus COVID. Kemudian juga pengecer itu jarang masuk, sehingga warga kesulitan mendapatkan tabung gas 3 kg. Dan ada juga kelompok masyarakat yang menumpuk untuk dijual belikan dengan harga yang lebih mahal, sehingga warga yang sangat membutuhkan tidak dapat membeli tabung gas 3 kg itu. Apa penyebab kesulitan mendapatkan tabung gas di tempat ini? Karena distributornya jarang masuk, yang pertama. Kemudian pengendalian data warga yang memang betul-betul warga situ tidak didata oleh pengecer, sehingga orang warga lain, daerah lain yang datang beli tabung gas itu, sehingga penduduk tidak dapat jatah. Bagaimana solusi Bapak agar mudah mendapatkan gas di daerah ini? Pertama, kita ajukan ke pemerintah agar penyaluran gas itu jangan sampai macet, lancar, dan didata lagi masyarakat itu yang di daerah sekitar, karena ada lingkungan. Jadi kalau tidak didata, semua orang boleh beli,
warga yang di sekitar situ tidak terdata sehingga tidak dapat membeli tabung gas itu. Pertanyaan selanjutnya tentang politik. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tentang pemilihan presiden di tahun 2024 ini? Pemilihan presiden tahun 2004 itu seharusnya dilakukan dengan jujur, adil, tidak ada istilahnya apa namanya itu, saling sudut menyudutkan antara calon sehingga merugikan pihak lain, pihak calon yang disudutkan. Menurut Bapak, apa penyebab terjadinya kecurangan saat pemilihan presiden? Nah, kecurangan itu terjadi karena salah seorang calon itu ingin menang, padahal yang memilih masyarakat. Tidak boleh kita curang, harus adil, harus sesuai dengan peraturan, apalagi itu melanggar hukum, nanti akan ditindak oleh KPU. Menurut Bapak, apa solusi agar tak terjadi kecurangan saat pemilihan presiden? Waktu untuk kampanye itu terlalu panjang sehingga terjadi kecurangan. Ada yang menyudutkan, ada yang menjelekkan salah seorang calon sehingga terjadilah kecurangan-kecurangan, dan itu perbuatan yang tidak benar sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang pendidikan. Bagaimana pendapat Bapak tentang anak yang sekolah tidak sesuai umurnya? Anak yang sekolah tidak sesuai dengan umurnya itu pada tahun 2012 itu setiap desa ada PAUD, sehingga orang tua menyekolahkan anaknya ke PAUD dalam usia yang masih sangat kecil. Sebelum tahun 2012, sekolah SD itu umur 7 dan 8 tahun baru bisa masuk SD. Setelah ada PAUD, umur 5 tahun sudah masuk SD. Itu terjadinya ketidaksesuaian umur masuk sekolah itu tadi. Menurut Bapak, apa penyebab anak-anak sekolah tidak sesuai umurnya? Karena tadi terjadi tahun 2012 setiap desa itu ada PAUD, sehingga anak dalam usia dini 3 tahun, 4 tahun sudah dititipkan di PAUD. Setelah tamat PAUD itu sudah bisa masuk ke sekolah dasar, padahal masuk ke sekolah dasar itu minimal umurnya 7 tahun. Menurut Bapak, apa solusi agar anak-anak sekolah tepat pada umurnya? Solusi untuk anak-anak supaya tepat masuk sekolah, masuk ke PAUD atau ke TK itu umurnya 6 tahun. Setahun setelah itu baru tamat TK besar. Umur 7 tahun baru masuk ke SD. Itu usia yang tepat untuk anak-anak sekolah. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih kembali. Oke, saya ucapkan Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.